Shalom, Hawewane, Raismawane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali dalam renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Hari ini tanggal 23 September, hari Rabu, berjudul Tangan yang Simpatik. Apa maksudnya renungan pagi kita berjudul Tangan yang Simpatik? Ya. Ayat renungan kita diambil dari Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Ya, kuatkanlah hatimu. Kepada temannya ia berkata, kuatkanlah hatimu. Apa maksud tangan yang simpatik ini? Nyonya White memberikan kepada kita keterangan tentang apa maksud tangan yang simpatik ini. Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 328, 321 dan 322. Kutipan yang pertama menarik untuk kita dengarkan. Ketabahan dan sifat tidak mementingkan diri sendiri menandai kata-kata dan tindakan semua orang yang menghidupkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sementara engkau berusaha menuruti kehidupannya, berusahalah untuk mengalahkan diri dan kekikiran, lalu melayani kebutuhan orang lain. Maka engkau akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dengan demikian pengaruhmu akan menjadi berkat bagi dunia ini. Rupanya di bagian awal dari renungan pagi kita dikatakan bahwa apa maksud tangan yang simpatik. Ketika kita mau menjadi sama seperti Yesus di dalam rumah tangga kita. Ada dua hal yang saya catat di sini. Berusahalah untuk mengalahkan diri dan kekikiran lalu melayani kebutuhan orang lain. Oh, rupanya Nyonya White mengatakan di dalam rumah tangga kita harus melayani kebutuhan orang lain. Ini satu sifat yang sangat menjadi, kalau dalam renungan kita beberapa hari yang lalu dikatakan, racun di dalam rumah tangga kita. Kikir. Kita tidak mau mempergunakan apa yang ada di dalam rumah tangga kita untuk melayani orang lain. Ya. Apa atau siapa yang ingin dilayani menurut renungan kita di pagi hari ini? Rumah kita seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi orang muda yang terkena pencobaan. Luar biasa. Menarik sekali renungan pagi kita mengatakan bahwa rumah tangga Advent secara khusus harus menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang memungkinkan orang-orang muda datang dan berkumpul di dalam rumah tangga kita. Banyak yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Ya. Kejahatan mengundang mereka. Mereka di sini adalah orang-orang muda di dalam gereja kita. Tempatnya dibuat gemerlap dan menarik. Ya. Dan orang-orang muda kita ini sedang berjalan, sedang menuju kepada kebinasaan di bawah bayangan pintu rumah kita sendiri. Kalau kita tidak mengajak orang-orang muda ke dalam rumah kita, menceritakan kepada mereka tentang Yesus, Nyonya White mengamarkan bahwa mereka sedang berjalan menuju kepada jalan kebinasaan. Dan itu terjadi di depan rumah kita. Kenapa? Karena yang menarik mereka itu gemerlap dan menarik. Ya, gemerlap dan menarik. Kalau rumah kita tidak dibuka selebar-lebarnya untuk orang-orang muda datang, ya, tangan kita kalau dalam judul renungan mengulurkan tangan yang simpatik, maka orang-orang muda di dalam gereja kita akan apa? Pergi ke tempat-tempat yang menarik, gemerlap, dan mereka hilang di sana. Adakah di antara kita di rumah-rumah tangga Advent yang mau menerima, yang terbuka lebar pintunya kepada orang-orang muda untuk datang dan kemudian makan, kemudian minum, bersenda gurau, berbicara, bercerita dengan bebas di rumah kita. Ya. Kutipan selanjutnya menceritakan kepada kita hal tersebut. Orang-orang muda seperti ini memerlukan uluran tangan dan rasa simpati. Sekedar kata-kata yang ramah, sekedar perhatian kecil yang diberikan, semua itu akan menghapus awan penggodaan yang sudah menyelubungi jiwa itu. Sekiranya kita mau menunjukkan perhatian terhadap orang-orang muda, mengundang mereka ke rumah kita, dan mengelilingi mereka dengan pengaruh yang menggembirakan dan menolong, ada banyak yang dengan senang hati akan mengubah langkah mereka ke jalan yang menuju ke atas. Saya selalu merasa senang ya ketika melihat orang-orang muda selesai PA pada hari Sabat menghabiskan waktu malam minggunya berada di gereja, bercerita dengan teman-teman di gereja, bahkan sampai mungkin jam 7, jam 8, dan setelah itu kembali ke rumah langsung beristirahat. Ya.
Kenapa? Karena seharusnya di gereja, di rumah-rumah kita lah orang-orang muda ini merasa nyaman. Ya, kalau dalam renungan pagi kita dikatakan sekedar kata-kata yang ramah, sekedar bimbingan kepada mereka, maka mereka akan merasa nyaman. Dan itu akan menuntun mereka untuk apa? Berjalan ke jalan yang menuju ke atas. Pada alinea yang terakhir dari renungan pagi kita, Nyonya White menuliskan sebuah kutipan yang baik sekali kepada kita. Waktu kita sekarang ini singkat. Tugas itu hanya menuntut roh penyangkalan diri, pengorbanan, dan tujuan yang teguh. Sebuah lampu betapapun kecilnya kalau dijaga tetap menyala akan dapat dijadikan sarana untuk menyalakan banyak lampu yang lain. Ya, walaupun mungkin sedikit yang kita buat, ya, mungkin hanya duduk kemudian makan papeda sama-sama, makan bakso sama-sama, ya, hanya bersenda gurau dengan mereka di dalam gereja, teman-teman gereja kita. Tapi itu meninggalkan kesan yang sangat dalam kepada orang-orang muda dalam gereja untuk tetap mempertahankan mereka di dalam apa? Gereja ini. Lingkaran pengaruh kita mungkin kelihatan sempit, kemampuan kita kecil, kesempatan kita sedikit, perolehan kita terbatas. Namun kita memiliki kemungkinan yang luar biasa melalui penggunaan dengan setia akan kesempatan dari rumah tangga kita. Kalau kita mau membuka hati dan rumah kita terhadap prinsip ilahi tentang kehidupan, maka kita akan menjadi saluran arus kuasa yang memberi kehidupan. Dari rumah kita akan mengalir arus penyembuhan yang membawa hidup dan keindahan serta buah-buah yang saat ini kering dan tandus. Ya, renungan pagi kita mengajak kita di dalam rumah tangga Advent. Mungkin ada di antara kita yang memiliki anak-anak yang masih dalam usia belia, remaja, atau yang sekarang ini menginjak usia dewasa. Jangan lupa bahwa rumah tangga kita adalah tempat yang terbaik untuk menjaga anak-anak kita, bahkan yang ada di dalam gereja ini. Kalau mereka datang dengan teman-teman ke rumah kita, biarkan mereka ada di rumah kita. Ceritakan kepada Yesus sementara mereka ada di rumah kita. Nyonya White melihat itu adalah cara yang baik untuk menjaga mereka tetap ada di dalam gereja ini. Mungkin sekali-sekali kita boleh pergi berkreasi di luar bersama-sama, tetapi di dalam pengawasan kita. Sehingga ketika mereka keluar nanti untuk mencari jalan hidup mereka masing-masing. Mungkin ketika mereka pergi berkuliah jauh dari rumah kita, ya, bahkan ke tempat-tempat yang sulit sekalipun, ada sebuah ingatan di dalam hati dan pikiran mereka tentang gereja, tentang Yesus Kristus, yang akan menjadi dasar bagi mereka untuk tetap tinggal di dalam gereja ini, walaupun mereka terpisah dari rumah atau gereja kita. Mungkin sesuatu yang ada dalam rumah kita sedikit atau terbatas menurut renungan pagi kita. Tapi ketika kita meminta campur tangan Allah membantu, maka rumah tangga kita ini akan menjadi apa? Terang yang kecil. Tetapi terang yang kecil ini bisa memberikan terang kepada banyak, ya, lampu atau lilin yang akan terus bertahan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Doa saya di pagi hari ini kepada rumah tangga, baik itu di gereja Advent Argapura maupun mereka yang menonton atau mendengar akan renungan pagi ini. Kiranya pintu rumah Anda terbuka untuk orang-orang muda yang mau datang ke rumah Anda. Ceritakan kepada Yesus, ceritakan tentang Yesus kepada mereka. Dan dengan demikian rumah kita menjadi berkat, menjadi saluran bagi Yesus kepada orang-orang muda pada saat sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa agar rumah tangga yang mendengarkan renungan di pagi hari ini membuka pintu rumah mereka, menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang muda yang mungkin mencari perlindungan, mencari tempat untuk mendengarkan cerita tentang Yesus, sehingga nyala api kebenaran di dalam hati dan pikiran mereka menyala dan terus bertahan, melewati situasi-situasi kemudian di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka pergi dari rumah untuk melanjutkan kehidupan mereka, mungkin berkuliah, bekerja di tempat-tempat yang jauh, ingatan mereka akan apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, apa yang dilakukan di gereja mereka,
membuat mereka tetap bertahan, membuat mereka tetap bersedia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bersertalah dengan umat-umat Tuhan dimanapun mereka beraktivitas hari ini. Kiranya rumah tangga mereka masing-masing diberkati dan menjadi puji kemuliaan bagi nama-Mu saja. Inilah doa dan harap kami ya Bapa di pagi hari ini, karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua.